Analisis kebijakan ini awal sekarang. Beberapa analisis kebijakan, sorry ini kurang S ini. Merdeka Belajar misalnya, ya. Ini Bapak Ibu udah tahu semua. Merdeka Belajar, Udom Dulon, Vocational Education and Training, VET. Nah, ini bagi kita sekarang ini baru. Pendidikan guru, apakah sekuensial atau concurrent? Jadi kalau yang sekuensial, ya bersamaan pendidikan dengan materi. Nah, sebetulnya kita menganut yang concurrent. Waktu Bapak Ibu yang kuliah pendidikan kan dapat kuliah pendidikan dan materi. Hanya dilanjutkan sekarang dengan PPG lagi. Recognition of Prior Learning, RPL. Di Indonesia kan menjadi RPL juga. Rekognisi pengalaman lampau. Nah, ini sebuah kebijakan juga. Ini kalau mau dianalisis. Lawannya adalah Continuing Professional Development, CPD. Nah, ini maaf, contoh yang udah lewat ini. Penanganan COVID. Lalu Cooperative Learning, dari Kopka, Cobbler, The Way, dan sebagainya. Kreativitas, e-learning, nih walaupun sudah berjalan, tapi beberapa masih kebijakan. Pembelajaran berbasis budaya. Nah, kalau Undiksa memegang Tri Hitakarana, Tri Pramana, Subak, Nyantrik, dan sebagainya. Nah, kondisi ideal adalah sains hadir untuk membantu pembuat kebijakan. Jadi kebijakan itu dilandasi oleh kajian saintifik dulu. Nah, barulah keputusan politiknya. Ini untuk mengurai benang kusut permasalahan dan perumusan opsi-opsi solusinya. Mestinya idealnya seperti itu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya break sebentar. Sudah kedengaran ya? Mohon maaf. Sudah, ya, Prof. Oke, kita lanjutkan, mohon maaf. Sekali lagi saya ulang, kondisi ideal, sains hadir untuk membantu membuat kebijakan. Artinya segala sesuatu kebijakan itu didahului oleh kajian akademik. Hasil kajian itu yang disebut naskah akademik. Undang-undang apapun, peraturan, pasti didahului dengan naskah akademik kebijakan. Kecuali dalam situasi post major, bencana alam gitu misalnya. Ya, banjir, ya, erupsi dan sebagainya. Pengambil kebijakan itu kadang-kadang ya tidak melakukan kajian akademik lagi, sudah ambil keputusan di mana. Nah, itu namanya kejadian post major. Tapi selama kebijakan itu berjalan normal, maka didahului dengan kajian akademik dulu. Nah, pejabat biasanya kan punya tim ahli, ya katakanlah di tingkat kabupaten, kota, provinsi. Nah, inilah yang biasanya bertugas melakukan kajian akademik, bekerja sama dengan pihak terkait, baik praktisi maupun akademisi. Ya. Katakanlah mau membuat undang-undang tentang narkoba itu misalnya. Ini ya harus melibatkan orang yang paham narkoba. Nah, begitu seterusnya. Ini sedikit perbedaan antara asumsi sains dan kebijakan. Kalau dia masih berada pada domain sains, itu domain empirik, kejadian real. Nah, kalau sudah masuk ke kebijakan, sifatnya normatif, apa yang harus dilakukan? Asasnya kalau sains, pelatihan dan keahlian tingkat tinggi. Kalau kebijakan ini kepentingan. Kepentingannya apa? Ya. Bila perlu,
harus berani taruhan, artinya bukan taruhan judi, mohon maaf, taruhan kredibilitas atas kebijakan tersebut. Metodologinya tertentu kalau sains, ya, penerimaannya terbatas. Kalau sebaliknya kebijakan, metodologinya beragam, tergantung pengambil kebijakan, ini strateginya seperti apa, protokolnya tidak ada. Sains akses terbatas, kalau kebijakan aksesnya tidak terbatas. Ya. Misalnya pada saat kita mengkaji pembentukan undang-undang lingkungan misalnya, ya terbatas pada orang yang ngerti lingkungan pada saat kajian. Tapi setelah menjadi kebijakan, tidak terbatas, siapapun akan kena kebijakan tersebut. Itu maksudnya. Berikutnya ini yang terakhir, kalau sains, hasil dari kajian dapat diuji secara empiris kebenarannya. Tapi kalau kebijakan tidak dapat diuji secara empiris. Ya. Jadi kebijakan ya politis pengujiannya. Berhasil atau gagal. Kalau sains masih bisa diuji secara empiris, benar atau salah. Nah ini bedanya. Kapan dia masih domain sains, kapan dia sudah menjadi domain kebijakan. Nah, tentunya kalau sampai kebijakan itu diambil tanpa kajian sains, kecuali post mayor tadi, ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Ini kerangka kerja analisis kebijakan. Situasi yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama kebijakan versus politik. Apakah ini kebijakan benar-benar kebijakan atau mungkin bermuatan politik? Saya kira Bapak Ibu udah paham semua. Dan yang kedua, antara keadilan dan efisiensi. Kalau mempertimbangkan keadilan, maka efisiensi ini harus dikorbankan. Ini sulit dua-duanya. Kalau mengutamakan efisiensi, keadilan sedikit harus dikorbankan. Ya, ini pertimbangannya. Jadi Stone berpendapat analisis kebijakan itu merupakan perwujudan dari alasan politik sebetulnya. Kenapa diambil kebijakan ini? Karena alasan politis A, alasan politis B, dan selanjutnya. Sehingga barangkali ya Bapak Ibu tahu semua, tidak semua kajian politis itu dibuka secara transparan, karena bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ya. Ini ada dua kubu yang bertentangan, antara self-serving dengan sincerely serving. Artinya antara yang berorientasi layanan umum dengan, mohon maaf, layanan yang mengutamakan kepentingan diri atau kelompok. Ini yang umum. Kalau dia sebagai pemimpin, leader, maka dia akan menghargai atau memberikan penghargaan kepada yang bekerja dengan baik atau memiliki keunggulan. Sebaliknya, kalau orang ini orientasinya jabatan pribadi dan sebagainya, penghargaan hanya diberikan kepada staf yang selalu dekat padanya. Mohon dipertimbangkan ini. Ini segalanya bisa diperdebatkan karena kebijakan itu kan sangat terbuka. Kalau dia sebagai staf, ready to work anywhere, siap bekerja di mana saja, kapan saja. Tetapi kalau dia berorientasi self-serving, kalau dia sebagai staf, always want to be near the boss,
Ya, selalu ingin dekat dengan bos. Sekali lagi, silakan dipertimbangkan nanti. Attitude, sikap konsisten dan predictable. Bisa diprediksi dan konsisten dia. Sebaliknya kalau self-serving, inconsistent dan unpredictable. Susah untuk diduga. Perilaku, behavior, speak or act responsibly anywhere, anytime, anyhow. Jadi bertanggung jawab. Jadi kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan kapan saja, di mana saja. Nah, sebaliknya kalau self-serving hanya berbicara atau berperilaku pada lingkungan tertentu saja. Silakan dipertimbangkan ini kajian ini. Ini sangat terbuka untuk diperdebatkan. Oke, kita masuk sekarang ke analisis kebijakan atau policy analysis. Analisis kebijakan itu sebuah teknik yang digunakan dalam administrasi publik, pemerintahan atau perusahaan, untuk memeriksa dan mengevaluasi opsi yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan. Jadi, implementasi kebijakan kan ada beberapa opsi. Nah, opsi itulah yang harus diperiksa dan dievaluasi melalui analisis kebijakan. Analisis kebijakan terjadi dalam hubungan antara kebijakan dan tujuan. Tujuannya apa, kebijakannya apa. Apakah sudah linear? Kebijakan mana yang dapat mencapai tujuan dan kebijakan mana yang tidak. Nah, ini yang saya sebut tadi linear, yang diperkirakan akan mencapai tujuan. Kalau dia tidak linear, berarti cenderung menyimpang dari tujuan. Analisis kebijakan seringkali diterapkan di sektor publik, tetapi juga dapat diterapkan di tempat lain, seperti organisasi non-profit dan organisasi non-pemerintah. Ya, organisasi massa gitu misalnya, ya, tentunya bisa menerapkan juga analisis kebijakan sesuai dengan organisasi. NGO, non-government organization, ya, banyak NGO, dan juga organisasi-organisasi yang lain. Analisis kebijakan berakar pada analisis sistem. Ini sistemik dia. Pendekatan yang digunakan misalnya oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Namarat pada tahun 1960-an ini. Ya, ini ya cerita yang lalu. Ya. Jadi Robert ini ya selalu berpikir kesisteman. Ya, kita tahulah Amerika itu negara yang penduduknya sangat-sangat beragam, ya. Hampir semua suku di dunia ada di sana. Sehingga sebetulnya kalau ego sentris mengemuka di sana, maka sulit Amerika untuk berkembang. Tetapi itu tidak terjadi karena kebijakan pemerintah. Sehingga orang-orang, ya walaupun dia keturunan mana, berasal dari mana, bangga menjadi orang Amerika. Itulah yang penting. Analisis kebijakan dapat dibagi menjadi dua bidang utama. Yang pertama adalah analisis kebijakan yang ada. Kalau sudah ada, maka analisisnya hanya bersifat analitis dan deskriptif seperti ini, tinggal menjelaskan. Ya. Jadi yang dicoba dijelaskan adalah kebijakan dan perkembangannya. Misal saja, analisis pendidikan di era desentralisasi sekarang. Kalau dulu kan kita sentralisasi. Apa yang terjadi? Jadi kita hanya mendeskripsikan. Inilah yang terjadi. Kalau analisis kebijakan baru, ini bersifat preskriptif. Jadi melibatkan perusahaan kebijakan dan prediktif sebetulnya apa yang akan terjadi andai kata ini diberlakukan. Ya, itu analisis kebijakan baru. Misalnya, analisis pendidikan lintas kultur. Nah,
dulu sempat dikaji nih pendidikan lintas kultur. Kalau ini diterapkan maka apa yang akan terjadi? Nah, inilah kaitannya dengan pembelajaran kooperatif sebetulnya. Kenapa pembelajaran kooperatif itu muncul di Amerika dulu kala? Itu karena munculnya ego-ego sektoral. Nah, sekarang dengan muncul model pembelajaran kooperatif di dalam kelas itu grup-grup itu harus heterogen, jadi tidak homogen. Nah, terjadilah pertukaran pengalaman dan sebagainya, sehingga mereka merasa satu bangsa. Ya, kita juga berharap demikian sebenarnya. Kemudian kombinasi dua jenis analisis kebijakan bersama evaluasi program didefinisikan sebagai studi kebijakan. Nah ini kalau kita menggabungkan analisis kebijakan dengan evaluasi program, ini akan menghasilkan studi kebijakan. Sehingga umumnya orang bilang ini studi kebijakan. Apakah itu analisis kebijakan atau evaluasi program? Ya dua-duanya kena. Kita lihat sekarang pendekatan analisis kebijakan. Ini keduanya sebetulnya merupakan pendekatan sentral di dalam ilmu sosial dan studi kebijakan. Analisis kebijakan mengacu pada penelitian yang dilakukan untuk perkembangan kebijakan aktual. Ya. Ini yang pertama. Seringkali ditugaskan oleh pembuat kebijakan dalam birokrasi. Misalnya saja, untuk 5 tahun ke depan, kota ini, kabupaten ini memerlukan berapa guru misalnya. Ya, berapa tenaga kesehatan. Ini analisis kebijakan melalui penelitian tentunya, data. Nah, seberapa penduduk kita, seberapa diperlukan rumah sakit, seberapa diperlukan sekolah, sehingga dari sana akan bisa ditemukan, oh sekian guru diperlukan, sekian tenaga kesehatan diperlukan. Ya, lalu karena ada pensiun lagi dan selanjutnya. Itulah analisis yang mengacu pada penelitian, ini harus didahului oleh penelitian. Lalu analisis kebijakan lebih merupakan proses akademis yang saya sebut tadi, karena harus ada naskah akademiknya. Ini dilakukan oleh peneliti akademik, profesor, peneliti lembaga, think tank, dan seringkali berusaha memahami mengapa kebijakan tertentu dikembangkan pada waktu tertentu. Kalau COVID gitu ya jelas lah, karena waktu itu diperlukan. Nah sekarang kebijakan-kebijakan yang lain, Merdeka Belajar itu misalnya. Kenapa kok diambil kebijakan Merdeka Belajar? Ya, tentunya pertama itu adalah menimbulkan rasa toleransi di antara peserta didik, siswa maupun mahasiswa. Dan yang kedua, lebih mendekatkan mereka ke lapangan kerja, sebetulnya. Ya. Nah itu yang disasar, kan. Tercapai seberapa ya kita tentunya perlu kajian lebih lanjut. Terus pendekatannya, ini ada 3 sebetulnya. Yang pertama pendekatan analisis sentris. Analisis sentris berfokus pada masalah individu dan solusinya. Tentunya cakupannya mikro. Ya. Interpretasi masalah atau penyelesaian masalah biasanya melibatkan solusi teknis. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi solusi yang paling efektif dan efisien dalam istilah teknis dan ekonomi. Ya. Misalnya, alokasi sumber daya yang paling efisien. Ya. Kalau kita berhitung itu misalnya ya, 1 orang siswa level SD SMP yang sekarang sudah bebas biaya pendidikan maksudnya, itu akan memerlukan berapa biaya. Ya. Inilah analisisnya. Sehingga akan ada berapa siswa nanti. Inilah alokasi biaya yang harus disiapkan. Jadi sekali lagi, analisis sentris ini fokusnya pada individu. Ya. Nah, efek berikutnya misalnya
Dengan terjadi peningkatan peserta didik, maka peningkatan keperluan sarana prasarana, peningkatan kebutuhan guru misalnya, atau tenaga kependidikan. Nah, seberapa diperlukan, ya ini analisis sentris tentu. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan proses kebijakan. Nah, kalau yang kedua ini menempatkan titik fokus pada proses politik dan melibatkan pemangku kepentingan. Cakupannya skala meso, kalau tadi mikronya, ini lebih luas daripada mikro. Sehingga menggunakan lensa politik, kepentingan, dan tujuan pejabat terpilih. Jadi yang umum kita dengar sebagai visi misi, apa visi apa misi, tentunya akan berbeda tiap kebijakan. Tujuannya adalah menentukan proses, cara, dan instrumen kebijakan apa, misalnya regulasi, undang-undang, subsidi yang akan digunakan. Dan kedua, menjelaskan peran dan pengaruh pemangku kepentingan dalam proses kebijakan. Misalnya saja, pemerintah daerah ingin memberikan beasiswa untuk level apa? Level SD, SMP misalnya. Sekarang berapa anggaran yang tersedia? Anggaran hanya sekian miliar, muridnya sekian. Nah, sekarang apakah diseleksi untuk anak-anak unggul saja sehingga beasiswa lebih tinggi? Atau sebaliknya, diberikan secara merata sehingga anggarannya lebih rendah? Inilah skala meso. Ini definisi masih hangat-hangatnya desentralisasi. Pemangku kepentingan didefinisikan secara luas untuk mencakup warga negara, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, bisnis, dan bahkan partai politik oposisi. Nah, ini definisi lama ya. Kalau sekarang yang namanya stakeholder, ya Bapak Ibu udah paham semua. Oke. Berikutnya ini pendekatan meta kebijakan, lebih tinggi lagi. Ini sudah pendekatan sistemik dan kontekstual. Ruang lingkupnya skala makro, jadi bukan meso lagi, sudah makro. Sehingga masalahnya biasanya bersifat struktural. Tujuan untuk menjelaskan faktor kontekstual dan proses kebijakan, politik, ekonomi, sosial, budaya, apa yang mempengaruhinya. Karena masalah dapat timbul, ada faktor struktural, misalnya sistem ekonomi atau lembaga tertentu, maka solusi memerlukan perubahan struktur tersendiri. Ya, kalau saya ambil contoh yang hangat-hangat ini kemarin masalah gas 3 kg itu. Ini kan skala nasional, makro. Nah, kenapa kebijakan itu diambil? Tentunya ada naskah akademiknya mestinya. Nah, tetapi setelah diberlakukan ternyata banyak sentuhan terjadi di masyarakat, maka terjadi perubahan, terpaksa dibatalkan. Kalau barangkali perubahannya pengaruhnya tidak terlalu signifikan, mungkin yang terjadi perubahan struktur. Dagang nggak boleh ngecer lagi, sekarang harus mungkin agen-agen atau sub-agen. Nah, itu perubahan struktur yang terjadi. Tapi karena barangkali dipertimbangkan pengaruhnya fatal, ya dibatalkan. Banyak sebenarnya contoh seperti itu. PPN kemarin, akhirnya karena pertimbangan tertentu akhirnya tidak terjadi diimplementasikan. Nah, sekarang kita lihat metodologinya. Bagaimana sih metodologi analisis kebijakan ini? Jadi sama dengan penelitian, ada kualitatif, ada kuantitatif. Yang kualitatif tentunya ya studi kasus, wawancara, dan selanjutnya. Kalau yang kuantitatif, survei, analisis statistik, pembangunan model yang sudah saya jelaskan di awal,
contohnya, dan selanjutnya. Lalu praktik umum, best practice, ini mendefinisikan masalah dan kriteria evaluasi. Ya. Apa kriteria yang mau dipertimbangkan dalam analisis kebijakan, evaluasi kebijakan. Ya. Lalu promosi agenda terbaik adalah produk dari analisis kebijakan. Ya. Tentunya evaluasi yang cermat akan menghasilkan kebijakan yang cermat juga. Ya. Tetapi kalau a priori tanpa dilandasi kebijakan yang cermat, maka a posteriorinya juga sering bermasalah. Ya. A priori itu artinya sebelum kejadian, kalau a posteriori kan sudah kejadian. Saya pikir ini hal sangat-sangat umum, dan semua Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini. Ini dimensi analisis kebijakan. Ada 6 sebetulnya dimensi analisis kebijakan yang dikategorikan sebagai aspek atau efek dan implementasi. Ada istilah daya tahan di sini, yang berarti kapasitas dalam konten kebijakan untuk menghasilkan perubahan yang kompatibel dan terlihat efektif. Nah, saya pikir sekali lagi Bapak Ibu ini sudah level S3, sudah paham benar. Kalau pemangku kebijakan mengambil sebuah kebijakan, tidak jarang akan menimbulkan resistensi, perlawanan di awal. Nah, sekarang pengambil kebijakan ini apakah memaksakan atau dia mempertimbangkan perlawanan yang terjadi dari masyarakat? Ini ada istilah daya tahan. Mungkin bertahan dulu sambil sosialisasi, atau kalau memang sudah dilihat, oh ini resikonya tinggi, tidak jadi. Ini pemangku kebijakan yang ya dalam tanda kutip sudah mempertimbangkan resiko, jadi tidak mau mengorbankan masyarakat dan tidak mau mengorbankan hal-hal yang lain. Lalu apa efek kebijakan terhadap masalah yang ditargetkan? Ya. Ada istilahnya efek yang tidak diinginkan. Ini yang saya sebut tadi. Ya. Kenapa muncul efek yang tidak diinginkan? Karena barangkali pertama belum dipertimbangkan pada saat kajian akademik. Atau yang kedua, kajiannya memuat kekeliruan, barangkali data yang tidak cukup untuk dianalisis. Ya. Kemudian ekuitas ini sama. Ya. Apa efek kebijakan pada kelompok populasi yang berbeda? Ya. Mestinya kebijakan itu menimbulkan efek yang sama pada populasi yang berbeda. Tetapi kalau ternyata menimbulkan efek yang berbeda, nah ini perlu pengkajian lebih lanjut. Misal, katakanlah masyarakat kalau kita kelompokkan dari segi sosial ekonomi menjadi ekonomi kuat atau tinggi, menengah, rendah. Kalau ternyata kebijakan itu hanya berefek positif pada masyarakat ekonomi tinggi, ya tentunya ini ekuitasnya ada kesamaannya, keadilannya tidak ada. Jadi mestinya harus mencakup ke semua itu. Atau dari kelompok profesi barangkali, petani, pedagang, nelayan, ASN, kebijakan itu menimbulkan efek yang relatif sama. Lalu dari sisi implementasi ada biaya. Berapa biaya dari kebijakan tersebut? Nah nanti untuk analisis biaya
berikutnya kita akan bahas khusus dan mungkin akan kita lewati melalui presentasi nanti saya bagikan kelompok. Yang kedua, kelayakan. Apakah kebijakan tersebut secara teknis layak? Nah, tentunya kalau sudah melalui kajian akademis, studi kelayakan tentunya cenderung memenuhi unsur kelayakan, kecuali terjadi masalah pada saat pengkajian. Berikutnya adalah akseptabilitas. Apakah pemangku kepentingan kebijakan dapat menerima kebijakan tersebut? Jadi bahasa sekarang disebut keberterimaan, akseptabilitas. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kebijakan. Ya, tentunya ya sesuai dengan namanya, analisis kebijakan ini sangat-sangat subjektif sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Nah, ini saya tidak lanjutkan lagi karena sebagian sudah saya singgung tadi. Intinya saya terpilih untuk Bapak Ibu sekalian. Ada model 5E dalam analisis kebijakan. Model yang lain masih banyak, tapi ini saya ambil satu contoh saja, 5E. Apa yang harus dipertimbangkan dalam analisis kebijakan sehingga kebijakan yang didapat itu cenderung akan berhasil dengan baik. Yang pertama adalah efektivitas. Seberapa baik cara kerjanya, ya, atau seberapa baik prediksinya berhasil. Karena kebijakan ini kan prediktif, dia akan menyangkut hal-hal yang akan datang. Jadi satuan ukurannya itu adalah efektivitas yang pertama. Yang kedua, efisiensi. Seberapa pekerjaan yang harus dilakukan, berapa biaya yang diperlukan, ya. Apakah biaya dan tenaga yang dikeluarkan itu sepadan? Itu ukuran efisiensi. Berikutnya ada ethical consideration, pertimbangan etika. Apakah kebijakan tersebut sehat secara etika dan moral? Ya. Apakah ada konsekuensi yang tidak diinginkan? Ini etis, etika. Nanti ya silakan dicari contoh-contohnya. Evaluation of alternative, jadi evaluasi alternatif. Seberapa baiknya, efektifnya kebijakan tersebut dibandingkan kebijakan yang lain. Tentunya kebijakan yang sudah pernah ada. Jangan sampai kebijakan yang baru itu lebih jelek. Jangankan lebih jelek, sama saja udah tidak boleh. Kebijakan baru harus lebih baik daripada kebijakan yang sudah pernah dilakukan. Yang terakhir, establishment of recommendation for positive change. Apakah akan berimplikasi pada perubahan yang positif? Apa saja yang bisa diterapkan? Apa lebih baik mengubah, mengganti, menghapus, atau menambah kebijakan? Nah, ini 5 pertimbangan yang harus dipertimbangkan secara bijaksana dalam penyusunan kebijakan dari dalam analisis kebijakan. Ya. Nah, yang terakhir ini erat kaitannya dengan manajemen perubahan, manajemen of change. Seberapa pemangku kebijakan dan penganalisis kebijakan itu mampu menganalisis perubahan yang akan terjadi. Ini disebut manajemen of change, manajemen perubahan. Ini satu bidang kajian yang ya sangat-sangat padat sebetulnya, ya, yang biasanya dilakukan oleh manajer dengan staf ahlinya. Kenapa manajemen of change ini penting? Karena untuk mempertimbangkan apa perlakuan, apa kebijakan yang harus dilakukan di masa depan. Ya.
Jangan sampai kebijakan tersebut justru merugikan. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, tetap saja sudah tidak boleh, apalagi merugikan. Ya. Nah, banyak contoh yang sebetulnya dulu jaya, hebat, tetapi karena gagal memprediksi perubahan sehingga kolaps. Ya. Katakanlah perusahaan Nokia misalnya. Siapa yang tidak tahu Nokia dulu kala? Jadi produser handphone yang pertama kali. Semboyannya connecting people. Begitu dikjayanya dulu. Tetapi begitu muncul Android ya kolaps juga. Ini susah memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, hal-hal yang lain sangat-sangat banyak ini di dunia TI khususnya. Dulu perusahaan telepon yang terbesar di dunia itu namanya AT&T, Bell Laboratory. Tetapi karena dia kurang mempertimbangkan perubahan yang akan terjadi, kolaps juga dengan munculnya handphone yang tanpa kabel lagi. Nah, begitu seterusnya. Windows begitu hebatnya sekarang, ya siapa tahu besok akan muncul sistem operasi yang lain. Ini kerangka kerja analisis kebijakan. Langkah-langkahnya itu dimulai dari mendefinisikan masalah yang dinilai. Apa sih kebijakan yang akan dinilai? Yang kedua, menilai tujuan kebijakan dan populasi sasarannya. Siapa yang disasar? Tujuannya apa? Mempelajari efek kebijakan. Ya. Lalu implikasi kebijakan, ini distribusi sumber daya, pertimbangan manfaat, dan sebagainya. Lalu kebijakan alternatif, ini survei model kebijakan yang ada dan yang mungkin bisa mengatasi masalah dengan lebih baik. Atau sub-subnya, bagian-bagiannya yang bisa membuatnya efektif. Inilah kerangka kerja analisis kebijakan. Tentunya keputusan akhirnya apakah kebijakan ini mau dilanjutkan, direvisi, atau total dihentikan. Itu rekomendasi yang akan didapat oleh hasil analisis kebijakan. Ini model analisis kebijakan berbasis bukti. Real. Analisis kebijakan berbasis bukti ini mengidentifikasi aspek penting dari kebijakan serta menjelaskan memprediksi kebijakan dan konsekuensinya. Pemerintah misalnya, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Lalu kebijakan yang diadopsi dalam institusi publik, misalnya rumah sakit, pusat penitipan anak, dan selanjutnya sekolah juga masuk ke sini. Lalu tempat kerja, misalnya kebijakan mengatur karyawan dan hubungan karyawan. Nah, ini berbasis bukti. Misalnya ini diambil contoh, untuk kalangan pemerintah, kebijakan publik ditentukan oleh berbagai institusi politik yang memberikan legitimasi kebijaksanaan pada langkah-langkah kebijakan secara umum. Saya pikir Bapak Ibu sudah bisa menangkap ini. Ya, kalau kita di Indonesia, karena kita menganut presidensial, kebijakan perundang-undangan dibuat oleh DPR. Lalu DPR itu menyerahkan itu kalau sudah implementasi. Yang mengimplementasikan adalah pemerintah. Ya. Dan kita mengenal pembagian ada eksekutif, legislatif, yudikatif dengan fungsi masing-masing ya, walaupun sebetulnya ada fungsi yang sedikit bersinggungan.
Nah, kita sudah di Indonesia tidak sepenuhnya menganut trias politika yang secara absolut dirumuskan oleh Montesquieu, tidak. Masih ada sentuhan antar lembaga-lembaga tersebut. Nah, ini contoh di pemerintahan. Saya kira tidak perlu saya jelaskan karena ini sudah hal yang umum. Kalau yang kedua ini analisis kebijakan berbasis proses. Ini diawali dengan identifikasi masalah atau disebut definisi masalah. Lalu permintaan tindakan dari pemerintah. Apa contoh real yang berbasis proses ini? Karena ini kebijakan yang harus dikaji terlebih dulu, tidak bersifat kusmayu, maka harus ada naskah akademiknya. Ya. Naskah akademik itu bisa berasal dari usulan masyarakat ataukah memang dari pemangku kebijakan, pemerintah sendiri. Nah, di satu tempat misalnya diperlukan dibuka sekolah baru, SMP misalnya. Ya. Pertimbangannya apa? Cakupan daerah itu terlalu luas. Sekolah yang ada hanya satu itu misalnya. Nah, sekarang studi kelayakannya di mana mesti dibangun SMP yang kedua misalnya. Sehingga bisa memeratakan jangkauan siswa. Ini berbasis proses. Apakah juga berbasis bukti? Ya, buktinya juga ada di sini, yaitu kajian tentang pemukiman dan selanjutnya dan sebagainya. Kemudian kajian yang lain misalnya, perlu dibangun sebuah rumah sakit Pratama. Kenapa? Karena rumah sakit umum daerah terlalu jauh. Ya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, di mana harus diposisikan? Ya. Supaya masyarakat terlayani secara adil. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Jadi silakan kajian yang lebih mendalam Bapak Ibu lakukan. Ya. Misalnya tentang kebijakan di pemerintah kota atau di kabupaten. Kenapa harus diterapkan ini dan selanjutnya. Ya, ini masih lanjutan dari berbasis proses. Ini kalau berasal dari masyarakat, warga, itu harus ada proposal, usulan. Ya. Kalau dari pemerintah, ini kebijakan. Kenapa diperlukan itu? Ya. Oke, saya lewati karena ini sudah saya jelaskan tadi. Silakan dipelajari nanti. Nah, sekarang model rasional untuk institusi publik. Yang mana termasuk institusi publik ya sebetulnya unit-unit kerja di bawah pemerintahan itu ya semua termasuk institusi publik. Ya, sekolah, rumah sakit, ya, panti asuhan, dan sebagainya. Model harus diterapkan dalam situasi yang stabil ya tentunya ini. Nggak mungkin kita menerapkan model dalam situasi yang tidak stabil. Pemerintah dalam hal ini adalah aktor yang rasional. Ya. Aktor. Sehingga pilihan kebijakannya juga harus rasional. Masalah kebijakan tidak ambigu, jadi tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, tidak ada batasan waktu atau biaya. Ya. Karena kebijakan sasaran utamanya adalah keselamatan, kesejahteraan warga. Ya. Sehingga masalah waktu dan biaya itu mestinya tidak terlalu menjadi pertimbangan. Nah, ini proses, saya kira di depan sudah saya jelaskan, mengumpulkan informasi, identifikasi masalah, menilai konsekuensi,
menghubungkan konsekuensi dengan nilai. Kalau terjadi benturan dengan nilai di masyarakat, harus dihubung-hubungkan. Lalu memilih opsi yang disukai dalam tanda kutip, ini yang paling efektif. Ya. Kalau saya ambil contoh, ini pembentukan sebuah TPA misalnya, tempat pembuangan akhir, nih sampah. Setelah dirumuskan, dikaji akademik, tempatnya di daerah A, model pengolahannya seperti ini. Tetapi setelah diterapkan, masyarakat di sana betul-betul tidak terganggu misalnya. Tetapi masyarakat yang dilalui yang terganggu. Nah, ini tentunya hubungan dengan masyarakat yang lain. Ini harus dicarikan solusi lagi. Apakah dibentuk atau dibuat jalan ke sana atau dan selanjutnya. Ya. Ini contoh yang sederhana. Ini saya ambil contoh ini di salah satu kabupaten di Bali ini untuk pembuangan sampah itu menerapkan pendekatan TOSS, TOSS, tempat olah sampah setempat, kalau nggak salah kepanjangannya. Ya, diberikanlah masing-masing desa itu untuk mengelola sampahnya sendiri. Hasil ekonominya ya kembali ke desa, alat disiapkan oleh kabupaten. Nah, kalau ini kita analisis, mana sih lebih baik daripada yang centralized dengan penyiapan TPA gitu. Ini memerlukan kajian kebijakan atau analisis kebijakan, tentunya teman-teman yang lebih banyak berkecimpung di sektor lingkungan hidup. Ya. Ada juga yang namanya model incremental. Increment meningkat artinya. Nah, ini biasanya merupakan fitur tambahan, layanan tambahan yang muncul sebagai kebijakan sebelumnya. Entah memerlukan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi, atau terjadi pergeseran organisasi, atau keterbatasan rasional pada saat analisis, ya, atau keterbatasan pemahaman, bisa jadi. Sehingga menimbulkan analisis kebijakan baru ya yang lebih tinggi. Ini disebut incremental. Ya. Ini biasanya mewakili kecenderungan konservatif. Jadi yang sedikit berbeda dengan kebijakan lama. Nah, tentunya dalam hal ini dibatasi oleh waktu karena tidak boleh terlalu lama. Umumnya kebijakan seperti ini fokusnya adalah pada peningkatan penerimaan kebijakan publik. Ya. Bagaimana publik secepat mungkin bisa menerima kebijakan yang ada. Nah, ada beberapa kritik tentang kebijakan ini. Sepertinya yang pertama itu adalah tantangan tawar-menawar. Ya, ini biasanya bargaining. Kalau mau ini saya siap, kalau tidak saya tidak siap, itu misalnya, maaf, contoh yang ekstrim. Ya. Yang kedua, meremehkan informasi kuantitatif yang berguna. Nah, padahal untuk analisis kebijakan sudah diperlukan biaya yang tinggi. Dan sudah ditemukan solusi gitu misalnya. Tetapi karena ada tantangan dari kelompok tertentu, nah terpaksa ini jadi korban. Nggak jadi itu misalnya. Sering disebut juga pendekatan anti-intelektual. Ya, sudah dikaji berat-berat oleh para ahli, akhirnya menimbulkan incremental, keperluan peningkatan kepentingan yang harus dilayani. Ya. Dan yang terakhir, bias menuju konservatisme. Jadi, bias terhadap solusi jangka panjang. Jadi hanya berfokus pada kelompok tertentu saja atau masalah tertentu saja. Padahal itu tidak terlalu signifikan, itu misalnya. Ya, contoh sederhana, ini pemerintah kita kan sering terpaksa harus melakukan
pemindahan atau relokasi penduduk dengan pertimbangan bencana alam dan sebagainya. Nah, terkadang pada suatu proses walaupun kajiannya sudah mendalam, ada kelompok tertentu yang menolak. Ya, inilah incremental. Mereka menuntut apa gitu misalnya, tambahan. Lalu ada model grup atau kelompok. Model ini muncul sebagai akibat tekanan dari kelompok yang berpengaruh. Ya, mungkin ya Bapak Ibu sering melihat kenapa kebijakan ini tidak jadi gitu, batal. Ya ada tekanan itu misalnya. Ya, ini grup yang berpengaruh. Kelompok penekan ini secara informal dikooptasi ke dalam pembuatan kebijakan. Mereka mungkin kecil tetapi berpengaruh. Ya. Terkadang penganalisis dan sebagainya itu justru menjadi korban karena pengambil kebijakan diatur oleh kelompok tertentu. Ya. Umumnya kalau ini yang diambil, akhirnya tidak akan ada kebijakan yang dominan untuk berlaku dalam waktu yang panjang. Ini jalan, ini yang menjegal, ini jalan, ini yang menjegal, dan selanjutnya. Sehingga kurang positif sebetulnya hal-hal seperti ini. Kelompok dalam hal ini merupakan jembatan antara individu dengan administrasi. Ini akibat fatalnya itu adalah eksekutif ditekan oleh kelompok kepentingan tertentu. Ya. Ini model kelompok yang sebetulnya, mohon maaf, negatif sebetulnya. Ini akibat adanya kelompok yang terlalu kuat untuk mendominasi pengambilan kebijakan. Tugas sistem di sini menetapkan aturan main. Jadi aturan harus ada. Jadi kalau sudah aturan dilanggar, ya sekarang kan penegak hukum harus berjalan. Mengatur kompromi dan menyeimbangkan kepentingan. Nah, kalau perlu terjadi kompromi, maka kepentingan harus diseimbangkan. Jangan sampai kelompok ini terlalu rugi, ini terlalu untung, misalnya. Memperlakukan kompromi dalam kebijakan. Jadi kompromi dipentingkan kalau memang hal ini harus terjadi. Beberapa model analisis kebijakan yang lain, nah ini silakan dikaji lebih jauh. Ada namanya analisis kebijakan empiris versus normatif. Di empiris berbasis data real, normatif berbasis kajian, ya kajian norma tentunya, ya. Dan kalau norma itu pasti cenderungnya mengambil di tengah-tengah. Kalau empiris ya bisa ekstrim. Retrospektif versus prospektif. Ya. Retrospektif itu berbasis data yang lampau. Prospektif ini cenderung menganalisis tren yang akan terjadi di masa depan. Ya. Preskriptif, deskriptif. Preskriptif, kalau deskriptif itu kan uraian. Jadi mendeskripsikan apa yang terjadi. Sementara kalau preskriptif ini kan hanya ringkasan-ringkasan yang perlu disampaikan. Nah, sekarang mana yang dominan, mana yang tidak. Ini sekali lagi tergantung pengambil kebijakan. Saya lihat yang terakhir misalnya, apakah kebijakan itu harus detail ataukah hanya garis besar saja? Ya, tentunya dua-duanya ada untung ruginya. Kalau dia detail, maka akan kaku. Pelanggaran itu kan gampang terjadi. Kalau dia garis besar, preskriptif, terlalu longgar untuk kebijakan sini dibuat ke sini dan selanjutnya. Sehingga yang baik ini yang tengah-tengah. Tidak terlalu deskriptif dan tidak terlalu preskriptif. Kalau terlalu rigid semua diatur ya juga tidak bagus.
Ini analisis yang umum digunakan, biaya, manfaat, cost, benefit. Cost-nya sekian, benefit-nya berapa mestinya. Manajemen berdasarkan tujuan, biaya objektif. Operasi pencarian, operasional riset. Di matematika ini ada namanya program linier. Mungkin Bapak Ibu masih ingat materi SMA, di landasannya program linier, kemudian meningkat menjadi operasional riset. Lalu pengambilan keputusan berdasarkan analitik, decision based on analysis. Kemudian kemudian dan teknik review. Ya, ini lebih banyak ke kualitatif. Dan metode jalur kritis, critical method CPM. Ya nanti silakan mana yang diterangkan dari kajian Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau evaluasi kebijakan, ini kemarin sudah saya singgung, kita akan mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan dimensi-dimensi tertentu, apakah akan lanjut, direvisi atau dihentikan. Nanti kita akan lihat kunci-kunci keberhasilannya, KPI misalnya, Key Performance Indicator, dan sebagainya. Prosedur evaluasi saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini sudah umum. Merencanakan, memperjelas kebijakan, melibatkan pemangku kepentingan dan selanjutnya.